Saya sudah 7 tahun berdoa Ustaz, kenapa Allah tidak kabulkan? Baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Nabi Adam berdoa supaya dipertemukan dengan Siti Hawa berapa tahun? 200 tahun. 200. Nabi Zakaria minta anak usia 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? 80 tahun. Nabi Musa, ya Allah bebaskan Bani Israel. Berapa tahun baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad, ya Allah pindahkan kiblat kami dari Palestina kembali ke Mekah. Berapa lama baru Allah kabulkan? 18 bulan. Sampean berdoa pagi mau dikasih malam, padahal itu kan tipu. Jelas, jelas, Bu. Himpitan hidup bukan masalah. Ya masalah kalau ibu jauh dari Allah. Naik BBM bukan masalah, tidak kiamat. Yang jadi masalah kalau bapak jauh dari Allah. Gimana dekat dengan Allah? Bangun tengah malam, berdoa. Sebelum doa, selawatlah kepada Nabi. Minta kepada Allah. Sudah bersalawat, mintalah. Apa doanya? Tidak harus bahasa Arab. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Inggris, kalau kau tahu. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Oh, kawin lagi suaminya. Bu, mau punya anak soleh? Lebih hebat dari Ustaz Dasat, lebih hebat dari guru kita Aagim. Mau? Nah, ini doanya, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Memangnya kau mau makan Ustaz Dasat? Itu karena ibu tidak tahu bahasa Arab. Itu doa makan. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Ya Allah, anakku mau kuliah, suamiku tahun ini pensiun, anakku lagi yang bungsu mau tamat SMP. Engkau melarang aku menghalalkan segala cara. Engkau melarang aku menafkahinya dengan barang-barang haram. Aku tidak punya kuasa, tapi Engkau maha kuasa. Tunjukkan kekuasaanmu ya Allah. 1. Perbaiki sholat. 2. Selawat dibanyain. 3. Ini Karawang 40 tahun 50 tahun yang akan datang, bagaimana masa depannya? Lihat anak-anaknya sekarang. Kalau anak-anaknya judi online, kalau anaknya suka film porno, kalau anak-anaknya suka mabuk-mabukan, kalau anak-anaknya suka tawuran, 40 tahun yang akan datang, Karawang masyarakatnya jadi penonton orang lain yang datang membangun kampung. Maka ulang tahun kali ini, Pak Sekda sampaikan kepada seluruh pejabat yang ada di Karawang, masa depan Karawang bangun dan anak-anak kita harus baik masa depannya. Bu, Nabi pernah berkisah. Nabi jalan ke satu tempat bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi melewati pemakaman. Tahu pemakaman? Kuburan. Nabi lewat pemakaman, Nabi lalu bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat. Melewati pemakaman sampai Nabi di tujuan. Selesai urusan, balik lagi jalan yang sama. Ketika lewat di pemakaman, sahabat yang tadi disuruh cepat, ini tanpa perintah Nabi langsung juga cepat lagi. Nabi bersabda, tenang, tidak usah buru-buru, santai saja. Sahabat tentu heran, ya Rasul, waktu pergi kami disuruh buru-buru, pulang tidak lagi, ada apa? Begini, tadi itu waktu pergi
Ini orang dalam kubur lagi disiksa, lagi diazab dia di kuburnya. Tidak tega dan tidak tahan saya dengar, maka saya mau cepat-cepat jauh supaya aku tidak dengar lagi. Pulang tidak lagi. Kenapa ya Rasulullah? Saya dapat berita dari Jibril, Allah perintahkan malaikat penjaga kubur, hentikan siksaanmu. Jangan kau siksa orang tua itu di kubur. Tidak mungkin orang tuanya kusiksa di kuburnya sementara anaknya lagi belajar mengaji membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin bapaknya kusiksa sementara anaknya menyebut saya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hentikan siksaanmu. Bu, baru basmalah dia baca anaknya, Allah sudah bebaskan dari azab kubur. Ini ibu-ibu nih yang cantik-cantik, terutama yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mana ini muka-muka sakaratil maut sih? Ah, ini. Bu, punten, punten. Bu, kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi. Begitu ibu meninggal, langsung suami berteriak, merdeka. Punten. Siapa yang doakan? Anak. Itu kalau anakmu soleh dan soleha. Ibu kan pasti mati. Pasti kan? Pasti kan? Siapa yang doakan? Kalau anakmu soleh dan soleha. Kalau kau lihat anakmu malam Jumat masih baca Yasin di kamarnya, dia ajari adiknya ngaji, ibu ndak usah cemas. Tapi kalau ndak pernah kau lihat anakmu ngaji, cemaskanlah dirimu sekarang. Ndak pernah kau dapati anakmu sholat jamaah, cemaskan anakmu sekarang. Pasekda kalau anak-anak kita sekarang SMP, SMA, mahasiswa, ndak pernah kita lihat dia datang jamaah di masjid. Hati-hati. Kalau dia cerdas, brilian, cakap, tapi gersang agama, itulah yang hancurkan negaranya. Lihat itu yang ditangkap KPK. Ada orang goblok yang ditangkap KPK yang korupsi miliaran. Ada petani miskin, ada orang tidak ada sekolahnya, rata-rata pejabat banyak sekolahnya sampai profesor doktor. Kenapa? Bukan karena dia goblok, tapi karena imannya yang gersang. Bu, saya ini boleh bersyukur kepada Allah. Meskipun bapak saya tidak melihat saya seperti sekarang, tapi alhamdulillah, rasa-rasanya tidak pernah dalam sehari saya tidak doakan bapak saya dalam sholat. Sujud terakhir saya tidak dirikan doaku, saya tidak doakan diriku. Yang selalu kudoakan, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pulang pengajian, ayo koreksi caramu didik anakmu. Kenapa anakku kepala batu? Makan uang haram. Kenapa anakku kepala batu? Kau tidak kasih contoh yang baik. Tak mungkin anakmu sholat kalau ibu bapaknya tidak sholat. Maka jadikan anak soleh dan soleha. Bagaimana cara menjadikan anakmu soleh dan soleha? Satu, lahir kasih nama yang baik. Nah, saya kasih kau nama Muhammad. Ini nama Muhammad, namanya Nabimu. Saya kasih kau nama 3 orang tokoh, Muhammad, Abu Bakar, Umar. Luar biasa Pak. Sudah Muhammad, Abu Bakar, Umar. Saya mau kau nak seperti mereka. Itu doa, itu harapan. Siapa namanya anakmu? Lionel Messi. Kenapa? Supaya jago main bola. Apa jago main bola? Persib kalah sama PSM. Lima satu.
Nak, saya kasih kau nama Khadijah, Ummul Mukminin. Saya mau kau seperti Khadijah, nak, menjadi umat ibunya umat Islam. Bu, Bu, nama adalah doa. Nama, sebut namanya, saya bisa tahu suku dan agamanya. Sunarto, Jawa. Sunarta, Sunda. Punten, Mangga. Iya toh? Iya. Abdurrahman, Muslim. Bertus Taitunus Sirus, biasanya bukan orang Islam. Iya toh? Ambon Dalle, pasti Bugis. Masa Jawa? Siapa jenenge? Ambon Dalle. Kasih nama yang baik, ya. 2, jangan kau kasih uang haram, jangan kau kasih makan barang-barang haram. Punten, yang ada ASN di sini, Pak Sekda, Pak Asisten, Kepala Dinas, Kepala Biro, staf ahli, jangan kau kasih makan uang haram anak. Mana itu uang haram? Mana uang haram? Proyek fiktif, SPJ palsu. Coba lihat orang-orang politik yang suka mengharamkan segala cara. Uang haram dia kasih makan anaknya. Biasanya tuh anaknya tidak beres. Tapi coba lihat anak-anak guru ngaji yang betul-betul dipelihara perut anaknya dari barang haram. Dia guru ngaji sekarang, dia barangkali jalan kaki kemana-mana, 20-30 tahun yang akan datang, anaknya yang muliakan orang tuanya, dia hajikan orang tuanya, haji plus. Dia belikan mobil orang tuanya yang lebih cantik mobilnya orang tuanya daripada dia yang dia pakai. Kenapa? Karena anaknya jauh dari makanan haram. Kalau guru ngaji apa mau dikorupsi? Apa? Itu aja 100.000 1 bulan potong, 3 bulan baru dibayar. Iya toh? Ya. 3, cara mendidik anak, anakmu soleh dan soleha adalah kasih contoh yang baik. Jangan kau merokok. Awas kalau kau dapat kau merokok, ku kasih makan kau dengan bungkusnya. 10 menit kemudian, nak, kau pergi belikan bapak rokok. Beleng-beleng. Ibu mau punya anak yang lembut ngomong, jangan kasih contoh kasar. Awas ya, saya dapat kau bicara kotor, ku tampeleng mulutmu. Itu sudah kasar. Bu, semoga Allah melindungi ibu saya. Ibu saya itu bahasa Indonesia aja tidak lengkap, tidak tahu dia bahasa Indonesia. Tidak pernah hadir seperti ini, Bu. Tidak pernah majelis taklim, tidak pernah. Saya bawa aja pengajian, malu dia. Tapi waktu saya kecil, itu adab betul-betul diajarkan. Kalau dia bilang, nak, kau tetangga, kalau misalnya pinjam gula, itu ibu saya diajari saya, kau duduk dulu nak begini, jangan kau bicara ketika orang berbicara, dengar dia, kau terima itu, terima dengan 2 tangan. Bukan cuma sampai di situ, Bu. Besok ketemu itu orang yang disuruh saya ke rumahnya, dia tanya itu, bagaimana anakku kemarin? Nggak kasar ngomong, luar biasa. Kalau saya pergi belajar kelompok di rumahnya orang, karena rumah saya tidak ada listriknya, ibu saya tuh, saya belajar di atas karena rumah orang Bugis, rumah panggung, rumah kayu. Ibu saya menunggu saya dibawa sampai saya pulang, padahal anaknya laki-laki. Ketika ditanya, apa dia kejawab ibu saya? Inilah kekayaan saya tidak punya sawah, saya tidak punya kebun, saya tidak punya tabungan, anak saya lah tabungan saya. Maka ibu kembali, didik anakmu dengan baik, didik anak dengan baik. Demi Allah, ibu wafat, anaklah masa depan kita sesebenar-benarnya.
anak-anak kita sekarang lebih sopan sama cowoknya daripada mamanya. Ibu-ibu kalau anakmu jabat tangan, dia cium tangan. Enggak, dia sliding. Sekali tangannya cowoknya, iya bang. Iya toh? Ya. Kenapa anak kita begitu? Tanya dirimu, kenapa anak saya begini? Dan yang keempat, didik anak kita yang paling penting, doa. Doa anak soleh gampang. Allahumma rabbi habli. Ayo bareng-bareng bu. Allahumma rabbi habli minas solihin. Itu caranya Ustadz. Ibu lagi suap anak atau cucu. Ayo nak, mama. Allahumma rabbi habli minas solihin. Lagi dimandi, disampo, usap kepalanya. Allahumma rabbi habli minas solihin. Disisir, doakan terus, ucapkan itu terus. Allahumma rabbi habli minas solihin. Allahumma rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah, peluk, dekap, bisik di telinganya. Allahumma rabbi habli minas solihin. Apa sih itu mak? Biar salin. Saya doakan kau nak menjadi anak yang soleh. Sampai di sekolah diajak bolos sama teman-temannya. Ayo bolos. Enggak. Ibu bapak saya tadi doakan saya jadi anak soleh. Enggak. Bu, ada kemanakan saya. Sudah mau maghrib masih main futsal. Sudah. Sini nak. Berjamaah masjid. Kata kemanakan saya, tunggu dulu om, sedikit lagi. Kutungguilah. Azan maghrib. Masih juga main bola. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Kubisik telinganya pak. Allahumma rabbi habli minas solihin. Langsung menangis ibu. Heran semua orang lihat saya penonton. Wih, hebatnya Pak Ustadz. Dia cuma bisik telinganya, menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku di bawah menjepit. Salat, solawat, jadikan anak kita soleh dan soleha. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan ada. Bu, saya kalau lama-lama ketinggalan pesawat. Dan hanya besok kasihan waktu saya bisa kumpul dengan keluarga. Kalau saya ketinggalan pesawat, tidak ke sana, lusa saya mau ke Malaysia lagi. Tidak sempat lagi balik. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Kita doakan pejabat kita yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Amin. Panjang umur, sehat walafiat. Dan mengundang lagi Ustadz Dasat Latif. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.